Oke, cek kayaknya aman. Oke, selamat pagi semua. Oke, saya buka perkuliahan hari ini dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu tentang inersia, ya, perhitungan momen inersia. Oke, tapi sebelumnya saya absen dulu ya. Ini sudah semua Kak hadir kira-kira? Coba dilihat kanan kirinya. Belum? Yang belum coba dihubungin dulu. Oke, Eva, Dir, Arya Palguna, mana Arya Palguna? Oh, oke. Desi, ada Tirta, ada JC, Mangku. Kenapa Mangku sakit? Lu gajung mana? Oh iya, luka itu badannya. Kenapa kamu habis putus? Enggak, kok gitu matanya bengkak? Oke. Ya cepat sembuh ya. Ini udah deket-deket UAS ya, jaga kesehatan. Ya. Agung Eka Putra, Todo, Andrian Giovanni, Denny, Pase Nugraha, belum datang. Marcel, oke. Hadi Citra, Wildan, Dian, ada. Bagus Dharma, Adistia, Hadis, Saptangga, Hendrawan, Gus Wiguna. Oke. Oke. Hari ini kita akan ada diskusi kelompok juga ya. Jadi silakan bentuk 6 kelompok ya. Kita masing-masing berapa? 3 orang. Ya. Silakan dibentuk 6 kelompok. 4, 1, 2, gimana? Silakan duduk berkelompoknya. Ayo, duduk berkelompok. Gimana nih kelompoknya? Itu satu kelompok. Itu satu kelompok, 2. Ini 2 kelompok. Tuh 2, 3, 4. Ini 5, baru 5 kelompok. 3. Ya, 3. Oh dia. Ada satu. Ini kita berberapa ya? Berapa orang? 19. Berarti ada satu kelompok yang berempat ya, saya bertiga. Ayo, putuskan cepet. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Anda sendiri. Teacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama Natali 1. Ini 2 kelompok, apa 1 kelompok? Dah, saya tentuin aja. Ini 1 kelompok ya, berempat, sih saya bertiga. 1, 2, 3, 4, 5. Duduk sana, Den. Ya, ini satu orang sini siapa? Pase atau Denny? Denny ini 1 kelompok, kalian berdua sama Pase nanti. Ya, kamu udah di situ. Oke, Pase duduk sana ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke.
Nih, saya cuma punya satu ini untuk berkelompok ya. Kasih kelompok sebelah. Oke. Di lembar yang saya kasih ya, itu tentang penjabaran rumus ya. Rumus bagaimana menghitung momen inersia ya. Minggu kemarin, ingat nggak tapi momen inersia itu kenapa kita perlu atau apa itu momen inersia? Ya, Des. Untuk pengertian dari moment of inertia itu adalah sebuah properti yang dimiliki oleh sebuah area di mana yang berhubungan dengan kemampuan rotasi pada sumbu putar. Oke, jadi momen inersia itu properti ya, properti yang dimiliki pada bidang 2 dimensi, biasanya kita hitung 3 dimensi juga bisa, ya, yang memperhitungkan kemampuan atau kelebaman suatu material atau suatu penampang terhadap kemampuannya dia untuk berrotasi. Oke. Secara teori ya, secara teori bisa kalian lihat juga di halaman pertama ya. Di halaman pertama, bahwa momen inersia itu bisa dihitung ada pada sumbu X dan juga ada pada sumbu Y, ya, dengan asumsi bahwa area yang kita hitung adalah area 2 dimensi. Oke. Ix, ya, ini kita dapat hitung dengan integral area, ini juga ya, integral area terhadap, kalau X ini terhadap Y kuadrat dA, kemudian kalau Y ini adalah X kuadrat dA. Gitu ya. Oke, sebelum masuk ke perhitungan, coba diingat-ingat dulu ya, integralnya sedikit. Masih ingat integral? Kalau saya punya integral X dx, hasilnya apa? Integral X dx. Ingat? Semester sebelumnya tentang integral? Yuk, coba dulu diingat-ingat integral X dx. X ini pangkat berapa ya dia? Pangkat 1 ya. Ya bisa tulis kayak gini ya. Ya, X pangkat 1 dx sama kan ya? Oke. Ini adalah 1/1 plus 1 kali X 1 plus 1 tambah C. Konstanta ya. Jadinya setengah X kuadrat ditambah C. Ingat, persamaan umumnya adalah integral X pangkat N kali dx itu sama dengan 1/n plus 1 dikali X pangkat N plus 1. Ya, ini persamaan dasarnya. Oke, kalau integral X kuadrat dx hasilnya berapa? Coba pakai konsep ini. 1 per tambah 1 kali X tambah C, konstanta ya. Hasilnya plus C. Oke. Konstanta ini plus C hanya muncul ketika integral kita infinite ya, tidak ada batasnya ya. Nah, tapi kalau kita punya batas di sini misalkan B, batas atasnya adalah A, maka C ini jadi hilang ya. Hilang, tapi digantikan perhitungannya seperti ini. Di mana hasilnya adalah batas atas A pangkat 3 dikurang batas bawah. Clear? Oke, jadi kalau misalkan dia nggak ada batas, kita pakai C. Tapi kalau dia ada batas, C-nya hilang. Ya, tapi hasil perhitungannya kita harus uji terhadap batas bawah dan batas atas. Ya, batas atas dikurang batas bawah.
Oke. Kemarin ingat kita sudah membahas tentang momen inersia penampang kotak? Ingat? Pada kondisi sentroid di tengah. Ya. Misalkan di sini B, di sini H gitu ya. Nah, sentroidnya di tengah nih. Sini ya, di tengah ya. Ini berarti H/2. Ini juga H/2. Terus ini adalah B/2. Ini juga adalah B/2. Jadi tengah-tengah ya. Oke, kemarin gimana momen inersia ini? B dikali H pangkat 3 per 12. Kalau I-nya? B pangkat 3 H per 12. Oke. Sebenarnya ya, ini kan rumus praktis ya. Yang saya bilang minimal kalau kalian mau inersia, minimal ini harus paham dulu. Minimal ini harus hafal. Ya. Tapi dia itu datangnya dari konsep ini sebenarnya. Ya, jadi ini konsepnya. Kalau kalian lihat di halaman berikutnya ya, di halaman 70 ya, coba lihat di lembar yang saya kasih ya, itu ada penjelasan penurunan rumus untuk momen inersia ya, untuk penampang kotak, segitiga, dan juga untuk bentuk lingkaran. Oke, coba saya bahas satu aja ya, yang bentuknya persegi panjang ya. Oke. Susah juga ini ya, tulis ya. Oke. Oke, kita masih asumsikan bahwa titik beratnya ada di tengah-tengah ya. Kemudian kita tahu ini adalah B, kemudian ini kita tahu adalah H ya. Oke. Bayangkan kita hanya mengambil sedikit atau ya sebagian porsinya ya dari penampang. Oke. Jadi kita menggunakan metode integral ya untuk mencari berapa sih momen inersia pada bidang ini gitu ya. Caranya kita tinjau dulu aspek yang kecil. Coba lihat bagian yang saya arsir ya. Nah. Nilai ini tahu nggak? Panjang ini. Panjang bagian yang saya arsir. B. Benar? Benar ya? Dan dia kalau saya ambil di sini gitu ya potongannya. Kalau saya ambil di bawah misalkan. Ini juga lebarnya kan? B. Berarti saya bisa bilang bahwa panjang ini konstan ya. B. Misalkan area yang kecil ini ya, saya kasih simbol D, Y. Misalkan. Oke. Jadi kalau saya mau menghitung area atau luas area yang diarsir DA itu sama dengan apa ini luasnya? B dikali D Y. Benar? Oke. Sekarang kita pakai rumus yang itu, yang atas ya. Kita akan hitung IX-nya. IX sama dengan integral Y kuadrat dikali DA. Nah, DA-nya sekarang kita ubah. Ya. Y kuadrat dikali DA-nya berapa? B dikali DY. Benar? Ya. Sama kan? Sama? Oke. Kemudian area kita kan punya batas ya. Kalau ini adalah sentroid, kalau sentroid kita anggap titik 0,0 gitu ya. Benar ya? Titik teratas dia berapa nih? Kalau ini adalah H/2. Batas atas dia berapa? Kalau ini 0, ini H/2, maka ini adalah plus H/2. Benar? Ingat kalau kita diagram kartesian ya. Ini X, ini Y, ya. Ini positif, benar? Ini kemana? Negatif. Ini juga? Oke, sekarang coba lihat. Ini kan titik 00-nya di sini ya. Kalau ke atas dia positif.
Ayo. Itu tinggal nulis yang di kertas kalian loh. Apa lama sekali? Udah, jangan dipikirin dulu. Ayo, saya udah ngambil waktu Pak ini nih. Ayo. CM 44. Oke. Ya, balik dulu. Thank you kelompok ini. Namanya udah ditulis? Nah, langsung hasil akhirnya aja kalau gitu. Ini kan udah ditulis nih semua ya? Nah, oke, hasil akhirnya. Di A-nya 422 B 898,8. Udah? Oke. Tulis namanya yang lengkap ya, sama NIM. Oke, semuanya. Perhatikan yang depan. Oke, jadi dari dua kelompok ini kalian punya pembagian yang berbeda. Tapi konsepnya sama dan harusnya hasilnya juga sama. Coba kita lihat dulu yang kelompoknya Denny ya. Denny di depan ya, saya bilang kelompoknya Denny. Ini baginya gini ya, benar? Oke. Ini 18, betul ya? Ini berapa? 7. 7. Terus ini 5. Benar? Ini 27 karena 20 ditambah 7 ya. Nah, kemudian ground zero-nya di sini betul? Oke, centroidnya. Ketika saya minta cari IX ya, IX, maka kalian hanya peduli pada sumbu arah Y. Ya, jadi arah X-nya lupakan dulu karena kita lagi cari IX. Ya. Pada sumbu arah Y, centroidnya berapa ini? 18,32. 13,5, betul? Betul. Ini berapa? Itu 23,5, betul? 20 ditambah 3,5 ya. Yang ini 27 dibagi 2, benar? Ini dapat nggak tadi? Segini? Dapat? Oke. Luasnya? Hitungnya, luasnya gimana? Ini luasnya berapa? 27 dikali 5, betul? Dapat nggak? Kalau yang ini? 18 dikali 7. Segitu nggak dapatnya? Beda, salah. Berarti salah kalian di sini, ya? Oke, jadi ini udah benar. Tadi saya lihat, ya. Tapi salah kalian di perhitungan luas. Jadinya, ya, tahap berikutnya ketika kalian menghitung centroid, ini hasilnya salah. Dari sini salah, ke sini juga salah. Ini gimana cara ngitungnya? Misalkan 22,2 benar. 22,2 misalnya benar. Ini 4,5 dapatnya dari mana? 22,2 dikurang 13,5. Yakin? Oke, ini juga konsepnya masih salah ya. Oke. Jadi ke bawahnya salah. Udah tahu salahnya di mana? Oke. Kelompoknya Desi, oke? Kalian baginya kayak gini ya. Oke. Ini 23 betul? Kelompok yang lain juga perhatikan. Ini 23 betul ya? 18 tambah 5 ya? Ini 7. Ini 5. Ini 20 karena dia baginya ke sini ya. Oke, ground zero di mana? Bawah. Jarak centroid. Ini berapa? 10. Yang kanan paham 10 berapa? 20 bagi 2. Ini? Ini berapa? Kelompoknya sendiri berapa ini? 23,5. Luas. Sekarang luas. Kita lihat. Luas yang ini berapa? 23 dikali 7. 161. Betul ya? Ini berapa?
5 dikali 20. 5 dikali 20, hasilnya berapa? 100. Setelah dihitung, sentroidnya berapa? 18,32 cm. Oke, ini benar. Oke, sentroidnya benar. Kalian coba hitung ulang, hasilnya pasti segini. Karena pembagian saya sama persis sama kelompok kalian, justru. Oke, hasilnya segini. Kalau saya dapatnya 18,25, cuman ya udah mirip ya karena masalah desimal, oke? Sekarang 18,3 kira-kira di sini kan? Ya, oke. DP yang mana ini ya? Berapa ini DP? 5,5. Dari mana dapatnya? 23,5 kurang 18 ya, karena ngambilnya 18 ya. Dapat 5,5. Oke. Lain kali kalau misalkan 18,3, ambil 18,3 aja ya. Nah, oke. Kemudian kalau yang DQ kenapa 10? Ingat, apa sih artinya DQ? Jarak antara titik komposit. Oke, Q kan yang ini ya. Kelompoknya Desi ya. Ini jarak, ini sentroid bagian Q, betul? Ini sentroid pusat, benar? Berapa jaraknya harusnya? 8,3 ya. Kalau misalnya kalian ambilnya 18 berarti 8. Salahnya di sini. Oke? Salahnya di sini. Kita lihat di rumus ini, oke? Yang Q-nya sama. Ini adalah I-nya siapa nih? IX siapa? Bagian P atau Q? P. Oke. 23 dikali 7 pangkat 3 bagi 12. Benar? Oke, ini Luasnya P. luas. Kalian tuh luas tuh nggak perlu ngitung lagi kan, kalian udah cari di sini di tabel ya. Kayak saya bilang depan tuh harusnya udah masukin angka aja sama ngitung jumlahan ya. 161 dikali berapa nih? DP 5,5 kuadrat, betul ya. Kemudian ini IX Q. Iya. Betul? Ya, 5 kali 20, benar. 20 pangkat 3 bagi 12. Ditambah, ini benar. Tambah, luasnya berapa? 100 kan? Kalian udah ada kan? Nggak perlu nih. 100 dikali, ini karena salah ya. 8 kuadrat. Harusnya kalian dapat 15 ribuan ya. Oke. Oke, tapi saya hargai effort kalian semua. Oke. Kelompok ini karena menang kecepatan, walaupun salah ya, saya kasih 12 poin tambah. Oke. Kelompok kanan 10 enak aja. 15 lagi. Saya kasih setengahnya ya, 6 poin. Oke, jadi silakan tulis namanya ya. Oke. Oke, kalian akan ada tugas saya berikan tentang ini ya. Kan kita sekarang berlatih ke arah IX ya. Nanti kalian tugasnya akan dalam IY ya. Tugasnya akan saya berikan besok bersamaan sama buku tugas kalian. Oke, jadi tunggu instruksi saya ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Berarti kan nanti Ibu memberikan soal dalam sumbu Y kan gitu Bu ya. Berarti untuk tahapannya itu masih sama Bu. Tahapannya masih sama. Cuman sekarang rumusnya yang tadi Y ganti X dia. Oke? Ketika kita cari Y, maka yang kita perhatikan adalah sumbu X. Oke? Soalnya sama akan seperti ini. Ini persis sama soal yang tadi sama yang ini, tapi kalian nyarinya Y. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan mengaturkan para mesanti Om Santi 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 Om. Oke, selamat siang. Tolong bantu saya bersihkan ya. Oke, mana nama-namanya udah? Mana? Oke. Sip. Ini bisa kalian bawa sendiri ya, bisa perbanyak. Kalian perbanyak ya. Terima kasih ya semua ya.
Kasih.